Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Arnold Darmanto, konsultan Anda. Kali ini saya ingin bercerita tentang Begawan Durna yang gugur karena korban hoax. Alkisah pada Perang Baratayuda, Begawan Durna tampil sebagai Panglima Perang Kurawa, menggantikan posisi Resi Bisma yang baru saja gugur. Di Padang Kurusetra, tidak ada yang mampu menandingi kesaktiannya. Karena kepemimpinannya, pasukan Kurawa merasa di atas angin. Begawan Durna mampu mengguncang semangat pasukan Pandawa. Banyak prajurit Pandawa yang tewas. Hal ini membuat hati para Pandawa cemas. Malam itu, di pesanggrahan Pandawa, keheningan menyelimuti ruangan. Semua yang hadir terlihat sedih, meratapi kekalahan yang bertubi-tubi. Prabu Krishna pun berpikir keras mencari siasat untuk mengatasi kehebatan Begawan Durna ini. Dia kemudian mengumpulkan 5 ksatria Pandawa. Bima, besok pagi bunuhlah gajah bernama Aswatama di Medan Laga. Lalu sebarkan kabar bahwa yang telah gugur itu adalah Aswatama, putra kandung Begawan Durna. Begitulah pesan Prabu Krishna kepada Bima. Dengan begitu, jiwa Begawan Durna akan terguncang. Mental tempurnya pasti goyah. Dia akan sangat kehilangan dan berduka demi mendengar kabar gugurnya Aswatama, putra tunggal kesayangannya itu. Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa mengerti dan setuju dengan taktik itu. Akan tetapi Prabu Yudhistira tidak setuju, sebab itu taktik tidak jujur menurutnya. Tidak boleh membohongi lawan. Dia tidak mau ikut berbohong, sebab baginya sikap jujur adalah nilai keutamaan tertinggi sebagai prinsip hidupnya. Maka Prabu Krishna pun memberi nasihat kepada Yudhistira. Dinda Yudhistira, Dinda tidak harus berbohong. Kelak jika ada yang bertanya siapa yang gugur itu, jawab saja apa adanya. Tetapi jawablah dengan suara yang lirih. Begitulah saran Prabu Krishna kepada Yudhistira. Akhirnya Yudhistira menyetujui hal itu, walaupun sebetulnya dia tidak begitu senang dengan taktik perang semacam itu. Keesokan harinya, perang Baratayuda dimulai lagi. Di Padang Kurusetra, akhirnya Bima berhasil membunuh gajah bernama Aswatama dengan gadanya. Lalu dengan suara lantang Bima berteriak, "Aswatama mati!" Teriakan ini kemudian disambung oleh teriakan sorak para prajurit dan senopati di medan perang. "Aswatama mati!" Teriakan para pasukan menggema hingga akhirnya sampai ke telinga Begawan Durna. "Apa? Aswatama putraku mati?" Begawan Durna kaget setengah nggak percaya. Tapi para prajurit Pandawa terus bersorak-sorak dan berteriak, "Aswatama mati! Aswatama mati!" Kabar kematian putranya itu menusuk jantungnya. "Aswatama mati, anakku Aswatama, kalau kamu mati apa gunanya hidupku?" Begitulah keluh kesah Begawan Durna. Hatinya bagai tertusuk sembilu. Rasa kehilangan putra tunggal yang dikasihinya itu sontak membuat mentalnya drop. Tubuhnya lunglai tanpa daya. Duka citanya teramat dalam. Air matanya berderai-derai. Begawan Durna linglung hilang konsentrasinya sebagai panglima perang Kurawa. Sambil berurai air mata, setengah tak percaya, ia mengkonfirmasi berita duka itu kepada Arjuna. Lalu dia menemui Arjuna. "Anakku Arjuna, apakah benar Aswatama putraku itu mati?" tanya Begawan Durna. "Benar, yang kudengar begitu Bapak Durna. Aswatama telah gugur di medan tempur," jawab Arjuna tanpa ragu. Mendengar jawaban itu, semakin remuk redamlah hati Begawan Durna. Tangisannya kian memilukan. "Oh Aswatama anakku, mengapa engkau mati nak? Aswatama, Aswatama," ujarnya berulang-ulang. Hatinya gundah gulana. Lalu Begawan Durna pergi menemui Bima. Ia ingin memperoleh jawaban yang lebih pasti. Baginya, Bima itu mantan muridnya yang lurus hatinya.
Bima adalah satu-satunya kesatria yang pernah bertemu dengan Dewa Ruci. Pasti dia akan berkata jujur padanya. Begitu pikir Begawan Durna. Bima muridku, apakah benar Aswatama mati? Tanya Begawan Durna begitu berjumpa dengan Bima. Ya benar Bapak Durna, Aswatama mati. Terkena pusakaku, Gada Rujak Polo, bungkas Bima. Mendengar jawaban itu semakin remuklah hati Begawan Durna. Tangisannya kian menjadi-jadi, duka citanya kian mendalam. Lalu Begawan Durna pergi menemui Yudhistira. Dia ingin lebih meyakinkan dirinya apakah Aswatama putranya itu memang benar telah gugur di medan perang. Begawan Durna tahu bahwa Prabu Yudhistira, mantan muridnya itu, adalah seorang kesatria yang jujur, tidak pernah berbohong selama hidupnya. Anakku Prabu Yudhistira, tolong katakan apakah benar Aswatama telah mati di medan perang? Tanyanya kepada Yudhistira. Prabu Yudhistira menjawab lirih, ya Bapak Durna, saya dengar memang begitu. Jadi benar yang meninggal di medan perang itu putraku, Aswatama. Jawab sekali lagi, anak Prabu Yudhistira, pinta Begawan Durna. Benar Bapak Durna, setauku yang meninggal itu Aswatama, jawabnya. Begitu mendengar jawaban itu, Begawan Durna semakin syok. Seketika itu juga mentalnya drop, tubuhnya lunglai tanpa daya, nafasnya tersengal-sengal menahan duka yang dalam. Dia meratapi nasib sebagai seorang ayah yang kehilangan anak tunggal yang sangat disayanginya. Dia melepaskan baju panglima perang dan meletakkan senjatanya di tanah. Dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi berguna. Aswatama, anak yang dikasihinya, telah pergi selamanya. Pandangannya kosong. Duka cita dan depresi yang sangat dalam membuatnya seperti orang hilang kewarasannya. Begawan Durna memejamkan mata dan menundukkan kepala. Kemudian pangkat kebesarannya dia copotin semuanya. Di saat itulah Dresta Jumena, panglima perang pasukan Pandawa, maju mendekat dan mengayunkan pedangnya. Dresta Jumena ini adalah putra Prabu Drupada. Dia memang ingin membalas dendam atas kematian Prabu Drupada ayahnya yang dahulu mati terbunuh oleh Begawan Durna. Dan demikianlah Begawan Durna, panglima perang Kurawa itu pun tewas. Hati kedua kubu pun dipenuhi suasana duka cita atas berpulangnya Begawan Durna ke alam baka. Perang Baratayuda itu sejenak berhenti. Semua prajurit di padang Kurusetra tertunduk, pilu bagaikan bunga-bunga yang telah layu. Langit seperti mendung, sementara mereka semua berduka cita. Teman-teman, begitulah sepenggal kisah pilu gugurnya Begawan Durna oleh karena berita bohong atau hoax. Kisah yang ada di dunia wayang itu memberi pesan bahwa berbohong atau ikut menyebarkan berita palsu dapat berakibat fatal bagi kehidupan orang lain. Berbohong adalah tindakan yang tidak ksatria dan tidak patut dilakukan oleh siapapun, bahkan terutama oleh para pemimpin rakyat. Kebohongan jika dilakukan oleh pemimpin rakyat pasti akan berdampak buruk bagi banyak orang dan akan berakibat menyengsarakan rakyat banyak. Pesan moral kisah ini adalah jangan berbohong dan jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Pesan moral lainnya adalah mencintai orang lain atau putra sendiri dengan berlebihan akan merusak diri sendiri. Terima kasih.